Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan kelanjutan dari mata kuliah evaluasi pembelajaran pada bagian kedua, yaitu tentang konsep dasar dari evaluasi pembelajaran. Izin saya share screen PPT tentang evaluasi pembelajaran. Saya full screen saja. Konsep dasar dan kedudukan evaluasi pembelajaran sebagai mata kuliah wajib untuk prodi PGSD Universitas Palangkaraya. Yang mana ini sebagai mata kuliah yang sangat penting untuk menunjang karir Anda nanti sebagai guru di sekolah dasar khususnya, karena yang mana evaluasi itu adalah eh, bagian vital ya dari eh, atau untuk mengukur tingkat keberhasilan dari proses pembelajaran. Jadi apakah eh, guru itu telah melaksanakan dengan baik proses belajarnya, maka ukurannya adalah dari evaluasi ini. Memahami evaluasi pembelajaran. Sebagaimana kita ketahui, yang namanya evaluasi itu tentu ada eh, syarat-syarat yang harus dipenuhi, sehingga dia disebut sebagai proses sistematik untuk mengumpulkan informasi tentang kemampuan dan pencapaian belajar siswa. Jadi apa yang sudah dipakai guru, baik dari metodenya, kemudian model pembelajarannya, serta pendekatannya, maka nanti semua kegiatan guru itu akan diukur dari hasil evaluasi. Ada yang evaluasinya itu per bulan, kadang ada yang harian, ada yang per semester, sehingga eh, hasil dari evaluasi itu menjadi acuan untuk guru apa saja yang perlu dipertahankan, apa yang perlu diperbaiki. Mengapa harus ada evaluasi? Tentu ada tujuan. Untuk di PPT ini saya menuliskan ada dua, dua tujuan evaluasi. Di antaranya untuk mendukung perbaikan pengajaran serta menilai kemajuan siswa. Kenapa dituliskan di situ mendukung perbaikan pengajaran? Karena yang namanya evaluasi itu nanti hasilnya si guru akan melihat eh, teknik mengajar atau kurikulum yang dia gunakan, apakah benar-benar bisa mencapai tujuan dari pembelajaran. Jika belum, artinya harus ada perbaikan. Perbaikan dari segi metode, kemudian pendekatan, atau dari segi materinya, kurikulumnya. Jadi acuannya adalah hasil dari evaluasi. Kemudian berkaitan dengan menilai kemajuan siswa, maka akan ada di kelas itu ada tuh 30 siswa, kadang lebih ya, sehingga kita bisa tahu yang mana di antara siswa di kelas itu yang sudah bisa dikatakan tuntas atau sudah menguasai materi yang kita sampaikan lewat
hasil dari evaluasi. Apakah mereka ada peningkatan atau mungkin belum? Jika sebagian besar siswa di kelas itu telah mencapai hasil minimal yang kita tentukan, anggaplah sebuah mata pelajaran matematika misalnya ya, kita mematok KKM 70. Kemudian kita berikan evaluasi, ternyata sebagian besar bisa melewati angka 70 itu. Artinya kita berhasil dalam memberikan pembelajaran. Jika sebagian besar tidak mencapai nilai KKM, anggaplah ada jumlah total 30 tapi yang belum mencapai misalkan 25 atau mungkin 26, maka secara logika kan tentu si guru tersebut bisa dibilang gagal dalam memberikan pembelajaran sehingga perlu ada perbaikan secara menyeluruh. Di sini saya tuliskan berbagai jenis evaluasi. Ada yang namanya evaluasi formatif, kemudian ada sumatif, ada diagnostik. Sangat sering kita ikuti ya berbagai macam evaluasi. Di antara tiga ini, saya mau jelasin dulu yang formatif ya. Bertujuan untuk memberikan umpan balik selama proses belajar. Nah, jadi hasil dari evaluasi itu harus ada umpan balik yang diberikan oleh guru. Sehingga siswa tahu apa saja yang harus mereka perbaiki dan ke depan mereka harus merubah yang mana yang masih kurang baik. Kemudian ada juga evaluasi sumatif. Nah, ini kalau ada kata sumatif berarti keseluruhannya. Keseluruhan dari apa yang siswa telah pelajari. Kalau di sini definisinya adalah mengevaluasi pencapaian siswa setelah proses pembelajaran selesai. Dan hasilnya itu eh, sebagian besar digunakan untuk menentukan si siswa ini lulus atau tidak. Kemudian ada evaluasi diagnostik. Kalau kita mendengar kata diagnostik ya ini sering dipakai oleh orang kesehatan. Nah, yang mana definisinya adalah digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa sebelum pembelajaran dimulai. Membantu dalam perencanaan. Jadi tiga, tiga nama ini adalah nama-nama jenis evaluasi. Nah, untuk proses evaluasi sendiri itu ada beberapa langkah yang tentu telah tersusun secara sistematis. Yang mana diharapkan nanti hasil dari evaluasi itu valid, ya, benar-benar valid, tidak ada manipulatif. Sehingga untuk mencapai hasil yang valid, maka langkah-langkah ini harus kita lewati semua. Di antaranya penetapan apa tujuan dari evaluasi yang kita berikan, harus guru harus menetapkan tujuan itu. Kemudian setelah ditetapkan harus dikumpulkan hasil-hasil pembelajarannya, kemudian dianalisis. Nah, dianalisis tentu biasanya berupa angka-angka ya. Dan yang terakhir adalah dilaporkan. Kemudian yang namanya evaluasi harusnya itu memberikan dampak atau pengaruh. Nah, pengaruh untuk perbaikan belajar siswa ini. Ini ada saya tuliskan presentasi ya, dampak dari sebuah evaluasi pembelajaran. Ada yang dituliskan 50% atau 50%, yaitu pada perbaikan proses, baik dari proses pengajaran atau belajarnya.
cara belajar siswa. Itu harus ada perbaikan. Maka di sini yang paling besar yaitu 50%. Kemudian 30% itu hasil belajar siswanya. Nah, apakah nilainya meningkat? Karena setiap evaluasi harus ada feedback kan, harus ada masukan dari apa namanya timbal balik dari guru kepada siswa tentang apa saja yang harus mereka perbaiki, yang harus mereka rubah, yang harus mereka perdalam sehingga memberikan efek perubahan yang positif. Dan yang paling kecil itu adalah keterlibatan keluarga. Tentu keluarga itu sangat-sangat berpengaruh ya terhadap hasil belajar siswa. Saya dulu masih ingat ketika masih SD ya, sekolah dasar. eh saya sangat butuh pendamping ya ketika ada pekerjaan rumah. Itu ada kadang-kadang materi yang tidak saya paham. Bahkan sampai tengah malam pernah saya mengerjakan PR. Saya bingung cara penyelesaiannya. Jadi alhamdulillah pada saat itu orang tua saya ikut membantu ya menjelaskan materi yang tidak saya pahami. Karena saya memang benar-benar bingung cara mengerjakannya. Jadi peran keluarga di sini sangat eh, berpengaruh juga terhadap dampak dari evaluasi. Nah, jadi saya sampaikan pada akhir sesi ini kesimpulannya adalah evaluasi pembelajaran adalah komponen penting dalam pendidikan yang mendukung proses belajar mengajar. Memahami jenis dan tujuan evaluasi dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi itu uh, poin-poin utama evaluasi. Saya harapkan semua mahasiswa bisa memahaminya. Dan silakan mungkin kalau ada komentar atau mungkin ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like ya. Saya kira itu cukup untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.